Pernah kepikiran nggak sih, apa jadinya kalau seorang pemimpin hebat itu wafat? Apa misinya bakal berhenti begitu aja? Nah, hari ini kita bakal cari jawabannya lewat kisah seorang penerus yang, wah, luar biasa. Dan kita akan lihat pelajaran penting tentang kegigihan yang ia wariskan. Ini kan pertanyaan yang relevan banget ya, dimanapun. Ibaratnya, kalau kita dikasih obor nih, gimana caranya biar apinya nggak padam? Gimana caranya sebuah warisan besar itu tetap hidup dan nggak hilang begitu aja? Jawabannya ternyata ada di dalam kisah seorang tokoh yang mungkin namanya nggak sering kita sebut, tapi perannya itu sangat penting. Kita lagi ngomongin kisah Nabi Ilyasa alaihi salam, sang penerus sejati. Oke, untuk benar-benar paham seberapa berat perjuangan Nabi Ilyasa, kita harus lihat dulu medan juang yang diwariskan ke beliau. Penting nih untuk dicatat, beliau itu nggak mulai dari nol. Beliau melanjutkan sebuah misi yang jujur aja sudah sangat berat, di tengah kaum yang sudah terlanjur tersesat. Coba bayangin deh situasinya, kaum Bani Israel. Mereka ini kan seharusnya jadi garda terdepan penjaga ajaran Tauhid, ya kan? Keyakinan pada satu Tuhan yang Maha Esa. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah berbalik arah. Mereka kembali lagi menyembah berhala dan benar-benar melupakan inti dari ajaran yang diwariskan turun-temurun. Sebelum Nabi Ilyasa, ada gurunya, yaitu Nabi Ilyas alaihi salam. Beliau ini berdakwah tanpa kenal lelah. Sabarnya bukan main, tapi hasilnya cuma sedikit sekali yang mau ikut. Nah, ini dia, warisan perjuangan yang berat banget untuk dilanjutkan. Nah, di tengah kondisi yang kayak gini, muncullah Nabi Ilyasa. Beliau ini bukan orang asing, beliau adalah murid yang paling setia dari Nabi Ilyas. Jadi, setelah gurunya wafat, Allah pun menyerahkan tongkat estafet dakwah ini langsung kepadanya. Bisa dibayangkan ya, betapa beratnya tugas yang sekarang ada di pundaknya. Terus, gimana dong cara Nabi Ilyasa menghadapi misi sebesar ini? Jawabannya ada di karakter beliau. Yep, karakternya itulah yang jadi kunci pendekatannya. Metode dakwah beliau itu cerminan karakternya banget. Beliau soleh dan sabar, itu warisan dari gurunya. Tapi cara penyampaiannya itu lemah lembut luar biasa. Eits, tapi jangan salah ya, meskipun lembut, beliau itu tegas banget kalau sudah soal prinsip. Urusan tauhid, wah nggak ada kompromi sama sekali. Pesan yang beliau sampaikan itu selalu sama, jelas dan lugas. Intinya, sudah, tinggalkan itu semua patung yang nggak ada gunanya. Ayo kembali menyembah satu-satunya Tuhan yang sejati. Jadi beliau itu bukan membawa ajaran baru loh, beliau cuma mengajak mereka pulang, kembali ke jalan yang benar. Nah, dari sini nih kita mulai melihat sebuah pola yang menarik banget. Kisah ini nunjukin dengan jelas gimana pilihan yang diambil oleh suatu kaum itu langsung berdampak pada nasib mereka. Ini pelajaran nyata tentang hukum sebab akibat. Jadi di hadapan kaum Bani Israel ini seolah-olah ada dua cabang jalan yang sangat kontras. Jalan yang satu menuju kemakmuran, satunya lagi menuju kesengsaraan. Dan ini bukan cuma janji loh, ini adalah realita yang benar-benar mereka rasakan di zaman Nabi Ilyasa. Coba deh kita lihat polanya. Setiap kali mereka nurut sama ajaran Nabi Ilyasa, kembali taat sama Allah, apa yang terjadi? Tanah jadi subur, panen berlimpah, hidup terasa damai dan tentram. Masuk akal sih ya, kalau komunitas bersatu dalam kebaikan pasti lebih stabil. Tapi, begitu mereka balik lagi menyembah berhala, langsung deh datang kesulitan. Kelihatan banget kan hubungannya? Siklus naik turun ketaatan dan pembangkangan ini justru menyoroti satu kualitas yang paling penting dalam misi jangka panjang. Dan inilah warisan terbesar dari Nabi Ilyasa alaihissalam. Bukan soal mukjizat yang dahsyat atau penaklukan wilayah, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Sifat itu adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini bukan cuma sabar ya, ini levelnya di atas itu. Istiqomah itu artinya teguh, konsisten, nggak goyah sedikit pun untuk tetap di jalan yang benar. Nggak peduli rintangannya segede apa, atau kaum yang dihadapi sekeras kepala apapun. Dan ya, inilah warisan utama beliau. Beliau nggak pernah nyerah. Sama sekali. Sampai akhir hayatnya, beliau terus-menerus menyampaikan risalah Allah. Beliau itu bukti nyata betapa kuatnya keteguhan hati. Bahkan saat menghadapi penolakan berkali-kali. Puncaknya, Al-Quran sendiri loh yang mengabadikan nama beliau digolongkan sebagai salah satu orang soleh. Ini kan pengakuan tertinggi langsung dari Allah atas semua perjuangan dan keteguhan beliau. Oke, jadi apa pelajarannya buat kita sekarang? Kisah Nabi Ilyasa ini jelas bukan cuma dongeng pengantar tidur. Ini tuh cermin
yang isinya pelajaran-pelajaran yang relevan sampai kapanpun. Kalau kita rangkum, ada beberapa poin penting nih. Pertama, perjuangan untuk kebaikan itu harus terus jalan. Mau kita yang memulai atau cuma meneruskan. Kedua, sabar itu adalah kekuatan, bukan tanda kelemahan. Ketiga, dan ini yang paling penting, bahaya terbesar itu adalah saat kita melupakan Tuhan. Dan terakhir, pilihan iman kita itu benar-benar menentukan arah hidup kita. Jadi pada akhirnya, kisah Nabi Ilyasa ini ngajarin kita satu hal penting. Jadi penerus itu bukan berarti kita hidup di bawah bayang-bayang pendahulu kita. Justru, ini soal gimana kita memegang obor warisan itu dengan erat dan membuatnya menyala lebih terang lagi. Sebuah pelajaran abadi tentang kepemimpinan, pengabdian, dan iman yang kokoh. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita semua renungkan. Dari semua pelajaran tentang keteguhan hati tadi, kira-kira mana sih yang paling kita butuhkan untuk menghadapi tantangan zaman sekarang? Coba direnungkan.